Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Milando Pradani Turia Gesti. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat hebat sekali, yaitu Ibu Eni Margayani, selaku Kepala Instalasi Farmasi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sekaligus juga mentor saya di Latsar ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama, saya ingin menanyakan terkait tantangan apa saja sih saat ini yang sedang dihadapi oleh RSHS, terutama mungkin di instalasi farmasinya seperti itu Bu. Baik. Tantangan yang besar adalah memperluas cakupan pelayanan pasien dan lebih spesialis. Contohnya untuk akhir tahun kemarin kita mempunyai gedung baru, gedung ibu dan anak ya, perawatan ibu dan anak. Itu juga tantangan untuk rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada khususnya ibu dan anak, dan itu tentu saja farmasi juga mengikuti gitu ya, mengikuti bagaimana memberikan pelayanannya terhadap pasien-pasien seperti itu gitu ya. Kemudian juga tantangan juga kalau pasien-pasien ini atau masyarakat ingin lebih ada yang eksekutif gitu, pelayanan eksekutif juga menjadi tantangan besar itu untuk RSHS gitu, untuk pasien-pasien eksekutif. Nah kan yang mengharapkan pelayanannya itu lebih baik, nyaman dan cepat gitu ya, dan lengkap. Jadi kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya Bu. Iya, dan juga selalu mengembangkan pelayanan yang kita berikan, jenisnya seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin dengan adanya tantangan yang sudah disebutkan sebelumnya, menurut Ibu cara apa saja sih yang bisa dilakukan untuk kita tetap terus bertahan dan menjadi pilihan masyarakat dan juga bisa memberikan pelayanan terbaik seperti itu? Ya pada intinya kalau farmasi itu kan hanya dua tupoksi ya intinya ya. Pertama adalah memberikan obatnya, produknya, pelayanan produk gitu ya. Nah pelayanan produk itu tidak hanya kita menerima, menyimpan, tetapi juga mulai dari memilih kan. Dari memilih dan sebagainya, harus memilih dan menyediakan obat-obat yang bermutu gitu ya, dan penyimpanannya juga bermutu. Yang kedua adalah pelayanan kefarmasian ya, farmasi klinik gitu ya. Farmasi klinik juga harus semakin baik gitu, semakin mendekatkan farmasi itu kepada pasien, kepada masyarakat. Itu ya. Berarti sesuai seperti di PMK yang pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ya Bu ya. Mungkin sejauh ini strategi yang dirasa paling efektif untuk membangun atau mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap RSHS atau instalasi farmasi di RSHS itu apa Ibu? Soalnya kan di Jawa Barat atau khususnya di Bandung ini kan juga banyak sekali rumah sakit lain. Ya, gitu. Ya tentu saja meningkatkan pelayanan dari ke subspesialistik ya, yang lebih lebih tinggi lah gitu ya, karena kita punya dokter-dokter ahli-ahli yang memang pakarnya adalah di RSHS gitu. Jawa Barat itu pakarnya RSHS dari Unpad terutama gitu, dari UI dan sebagainya. Jadi kita juga dari farmasi juga harus mengembangkan gitu pelayanan ke arah lebih baik. Misalnya pelayanan pasien kemoterapi gitu ya. Jadi tidak perlulah ke Darmais gitu ya, di RSHS juga ada dan obatnya juga ada. Kemudian pelayanannya juga nyaman gitu ya. Nyaman artinya pasien itu dilayani dengan baik, cepat, kemudian juga menurunkan rasa sakit itu berkurang dan sebagainya gitu ya. Itu hasil dari kolaborasi antara farmasi, dokter dan perawat gitu. Ya. Berarti semua yang ada di RSHS ini memang harus secara aktif berkolaborasi terus seperti itu ya Bu. Mungkin berkaitan lagi dengan kepercayaan masyarakat, kita ini kan selalu dituntut memberikan pelayanan yang terbaik, dan kita juga sebagai seorang ASN ya Bu, di mana kita punya nilai dasar itu yang berakhlak. Nah, yang sudah dilakukan farmasi itu bagaimana sih Bu biar berakhlak ini selalu diterapkan di keseharian yang seperti itu? Oke. Kalau di farmasi kita tentu saja karena banyak ya pegawainya ya, ada 200, apalagi tambah adik-adik nih jadi 200 berapa ya lebih gitu ya, dan tersebar di mana-mana. Tentu saja untuk mengajak teman-teman gitu itu juga nggak mudah gitu, karena kita ada di shift sore, shift malam. Pertama ada sosialisasi ya. Sosialisasi itu
bisa dilakukan secara tertulis gitu kan, bisa juga secara lisan. Nah, sosialisasi juga tidak hanya diadakan dalam satu forum, misalnya ada forum Zoom dan sebagainya, tapi juga melalui apoteker-apotekernya ya. Jadi di depo-depo itu setiap pagi ada briefing pagi. Itu juga sosialisasi mengingatkan kembali gitu ya terhadap nilai-nilai seperti itu. Dan selain itu juga ada pembinaan ya. Pembinaan misalnya ada teman-teman yang lupa gitu ya terhadap nilai-nilai itu, diingatkan gitu ya, ada proses ingatkan. Kemudian juga ada proses penilaian kan, ya penilaian setiap bulan. Nah itu dalam penilaian juga itu diingatkan. Jadi kalau misalnya saya menilai nih, ini apa sih kompetensinya kurang, berarti dikasih catatan ya bahwa kompetensinya kurang sehingga perlu pelatihan gitu. Atau kurang adaptif gitu ya, mungkin ada masalah ya kita ajak dipanggil, kita ajak bicara gitu kan. Oh ada masalah ternyata bagaimana supaya dia adaptasinya bagus di tempat kerja. Mungkin dengan adanya evaluasi secara rutin itu juga bisa apa ya, bagi saya pribadi juga saya bakalan akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri saya itu karena kan ya. sering dengan kesibukannya kan lupa ya. Terus satu lagi role model ya, ada role modelnya gitu, ada sebagai contoh bahwa ya ibu A atau bapak A gitu ya yang bisa menjadi satu role model. Emang sulit ya karena berakhlak itu sebenarnya kan perilaku sehari-hari lah, perilaku normal ya, etika moral yang normal sebenarnya yang harus dilaksanakan. Cuma seringkali mungkin yang kesibukan ya lupa gitu untuk meningkatkan. Karena itu kan sudah yang seharusnya dilakukan sehari-hari, jadi mungkin kita mengingatkan aja seperti itu ya Bu. Oh ya baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Bu, harapan Ibu untuk instalasi farmasi dan juga RSHS dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ini seperti apa? Oke. Jadi kita tuh dapat tantangannya atau target dari pemerintah itu bahwa kita tuh harus menggunakan persediaan farmasi seefisien mungkin. Jadi kita punya target bahwa beban farmasi, belanja farmasi itu hanya maksimal 25% dari pendapatan. Nah, berarti kan harus efisiensi. Kita nggak boleh berhambur-hamburan, misalnya kita menyediakan infus gitu ya di ruangan gitu. Setiap dokter atau perawat minta kita berikan. Nah, kita harus evaluasi apakah benar memang infus sehari 3 kali itu habis gitu ya di ruangan itu gitu ya, harus efisien. Kemudian juga misalnya penggunaan alat suntik gitu ya misalnya gitu, itu juga harus efisien. Kemudian efisiensi juga bisa dilakukan ya untuk kedepannya itu supaya target beban belanja farmasi itu kurang dari 25% ya. Dan efisiensi obat-obat suntik ya, betul terutama untuk anak-anak. Karena anak dosisnya kecil-kecil ya. Jadi misalnya satu dosis satu vial itu 1 gram ya. Sedangkan anak misalnya dosisnya 200 gram ya, harusnya kan bisa dibagi gitu, jadi tidak habis, jadi itu jadi efisien. Itu sudah dilakukan ya di bagian anak. Kemudian kemoterapi ya, kemoterapi juga ada pencampuran kemoterapi, dan 5 tahun ke depan harapannya di farmasi terutama bisa melakukan aseptic dispensing total 100% oleh farmasi. Ini teman-teman adik-adik semua ya, 100% dilakukan oleh farmasi, tenaga farmasi, sehingga perawat dapat melakukan tugasnya yang khusus tugas perawat. Mungkin itu ya. Wah, sangat menarik sekali bukan teman-teman? Semoga harapan untuk instalasi farmasi dan juga RSHS ini akan segera terwujud ya. Dan yang sudah berjalan dengan baik semoga akan bisa berjalan terus dan akan menjadi lebih baik ke depannya. Baik Ibu, mungkin terima kasih banyak atas waktunya, sangat memberi insight bagi saya. Saya juga berharap nanti ke depannya saya akan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi instalasi farmasi maupun bagi RSHS. Amin. Mari kita berkolaborasi dan bekerja sama untuk selalu memberikan yang terbaik bagi RSHS. Sampai jumpa, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.